Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini, yang insyaallah kita akan mengisahkan sebuah kisah atau kita menceritakan cerita yaitu berkaitan dengan kurban. Ketika kita berbicara tentang kurban, maka pasti kita akan berpikiran atau kita akan terfokus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena dari beliau inilah syariat kurban akhirnya diterapkan di dalam ajaran agama Islam. Di dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Shadaqallahul azim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atas dan Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Shadaqallahul azim. Surat Al-Saffat ayat 99 sampai ayat 113. Ini menceritakan tentang kisah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia meninggalkan kaumnya
untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi petunjuk kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, yaitu diberikan anak yang saleh mempunyai sifat yang sangat sabar, yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sampai pada masa dia mampu melakukan seperti yang ayahnya lakukan, di sini Mujahid berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan mampu melakukan apa yang ayahnya lakukan, beliau sudah mampu berjalan, beliau sudah mampu berkelana dan melakukan sesuatu yang ayahnya lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tidur bermimpi. Apa? Dalam Al-Quran disebutkan, inni ara fil manam anni azbahuk, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai anakku, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima cobaan ini, ya, yang datangnya dari mimpi ini. Kemudian Nabi Ibrahim meyakini. Setelah beliau meyakini, kemudian menyampaikan terhadap anaknya. Nah, ini cobaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya dicoba dengan apa? Ketika lahir Nabi dengan membuang atau mengasingkan istrinya Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang notabene ketika itu masih bayi di negeri entah berantah, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada binatang ternak, tidak ada buah-buahan, tidak ada kebun. Tapi karena keimanan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam yakin terhadap Rabb-nya, maka dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar dan kebahagiaanlah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim dan keluarganya. Setelah cobaan yang sangat berat ini, Allah mencoba sesuatu yang lebih berat. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam semakin tua. Kemudian anak yang sangat dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan oleh Allah untuk disembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang yang sangat beriman, ya, kemudian bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung ia meyakininya dan menyegerakan untuk melakukannya. Sebelum beliau melakukannya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya dulu. Ini agar bisa diterima oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam di dalam hatinya, dan beliau menyembelihnya tanpa paksaan ataupun menyembelihnya secara diam-diam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan pada anaknya itu Sayyidina Ismail alaihissalam. Apa katanya? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu tentang ini? Ini kualitas ayah yang beriman dan bertakwa, kemudian berbicara tentang perintah Allah terhadap anak yang beriman dan bertakwa. Nah, tidak bisa disangka apa jawaban anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta ketaatan dan kepercayaannya terhadap bapaknya. Apa katanya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau akan mendapatkanku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar menerima ini. Ini kesabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Ini yang dijanjikan Allah. Kamu akan mendapatkan anak yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Manusia mendapat cobaan, bersabar wajar. Tapi ketika mau disembelih, bersabar dan terima terhadap hukum Allah, ini sangat luar biasa. Keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini patut dicontoh dan tiru oleh kaum muslimin. Setelah mereka berdua pasrah menerima, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh anaknya yang pelipisnya ketika itu menghadap tanah seperti akan menyembelih hewan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggerakkan tangannya, seketika itu juga tidak ada goresan sedikit pun. Tidak ada goresan sedikit pun. As-Sudi meriwayatkan tiba-tiba tidak ada goresan sedikit pun. Dan ada juga yang mengatakan tiba-tiba ada lempengan besi di sana.
Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ketika itu tidak terjadi dan tidak terluka Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menggerakkan pisaunya untuk menyembelih ketika itu, maka Allah memanggilnya. Ya Ibrahim, saddaqta ru'yah. Kau telah membenarkan mimpimu, yaitu engkau telah meyakini mimpimu. Itulah kualitas imanmu, wahai Ibrahim. Engkau telah merelakan anak kesayanganmu untuk engkau sembelih hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau telah merelakan badanmu dibakar oleh api, dan bagaimana juga engkau telah merelakan hartamu untuk engkau jadikan sebagai suguhan atau menerima tamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggantikan ketika itu dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu seekor kambing dari surga, yang dimana kambing ini bermata besar, bertanduk panjang, bertanduk besar dan panjang, kemudian bulunya kekuning-kuningan, yang digembalakan di surga selama 40 tahun. Kemudian disembelih ketika itu, ditaruh di Bukit Sabir dan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ujian keimanan dan ujian ketakwaan. Maka saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ibadah kurban ini adalah ujian dan cobaan untuk kaum muslimin tentang keimanan dan ketakwaan. Bagaimana? Mana yang kita pilih? Apakah harta kita ataukah Allah Subhanahu wa taala? Apakah apa yang kita miliki ataukah Allah Subhanahu wa taala? Anak Adam pun sudah pernah berkorban, yaitu Qabil dan Habil. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkorban, maka orang yang bersifat ego dan yang dipikirkan hanya dirinya sendiri, maka dia tidak akan menyembahkan yang terbaik dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Qabil. Dia mencari hasil panennya, yaitu sayur-sayuran yang sudah mulai layu, kemudian dia persembahkan, maka Allah tidak menerimanya. Sedangkan Habil, dia mempersembahkan hewan peliharaannya yang sangat baik, yang paling baik untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena ketakwaan Habil ini Allah menerimanya. Nah, karena keirian dan kedengkian dari Habil, maka Habil dari Qabil, maka Qabil akan membunuh Habil. Tapi apa jawabannya Qabil? Sesungguhnya Allah menerima ibadah amal orang-orang yang bertakwa. Maka syariat dari kurban yang penuh, syariat kurban ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini kemudian diikutkan dan disyariatkan kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh kepada kita selalu berkurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban. Yang pertama kambingnya Bismillahi min Muhammad wa min ali Muhammad, dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambing yang kedua Bismillah min Muhammad wa min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menitipkan kepada kita bahwasanya kita umat Islam kalau bisa tidak meninggalkan kurban. Ketika Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 kurban. Rasulullah menyembelih hewan kurban sebanyak 100. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di angka 63. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat nggak ada yang berpikir dan sahabat tidak ada yang menyangka setelah beliau wafat, baru para sahabat berkata, oh inilah tanda dari Rasulullah ketika di Hajjah Wada dia menyembelih sebanyak angka 63, yaitu umurnya sebanyak 63. Seolah-olah Rasulullah SAW tidak mau meninggalkan kurban di setiap umurnya, maka 63 kurban itu seolah-olah mewakili seluruh umur Rasulullah SAW untuk berkurban ketika itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban ini adalah ibadah keimanan dan ketakwaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui syariat Ibrahim alaihissalam.
sebagai kaum muslim dan mukmin sebaiknya kita meniru atau meneladani contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.